Oke, jadi berikut ini adalah tutorial part 3, yaitu tutorial untuk mengolah data. Jadi di sini kita sudah mendapatkan data yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Tadi ada data batas administrasinya dan data DEM yang sudah kita potong sesuai batas administratif yang kita perlukan. Lalu selanjutnya, kalau sudah seperti ini, kita akan lakukan pengolahan karena kita ingin mengklasifikasikan kemiringan atau slope. Jadi kita harus menggunakan tool slope. Jadi eh, tools itu bisa kita cari di toolbox, tapi kalau cari di toolbox itu kita harus tahu tempatnya di mana. Tapi kalau di sini kita bisa tahu ada tool apa saja yang bisa kita gunakan. Tapi kalau kita sudah tahu mau menggunakan tools apa, kita tinggal search aja. Jadi di sini karena kita ingin melakukan perhitungan atau klasifikasi slope dari data DEM ini, kita akan mengetik slope. Nah, di sini ada tiga. Sebenarnya bisa kita lihat apa perbedaannya dan apa kegunaannya. Seperti ini. Nah, di sini kita gunakan yang spatial analysis. Oke, jadi kita perlu memasukkan rasternya. Di sini adalah DEM-nya yang sudah kita klik. Lalu kita tentukan di sini. Nah, dan ini adalah eh, kita pengen satuannya adalah apa? Degree, derajat, atau persen rise. Nah, di sini tergantung tergantung dari bagaimana kita apa referensi kita. Jadi, apakah menggunakan degree, apakah menggunakan persen rise? Di sini saya akan gunakan persen rise. Nah, untuk Z faktornya satu sudah oke. Kenapa ini? Oke, default. Oke, kalau sudah seperti ini, kita oke saja. Lalu kita tunggu agar berhasil. Nah, sudah berhasil untuk slope-nya akan seperti ini. Nggak apa-apa, meskipun ada tanda serunya seperti ini, asalkan hasilnya tetap oke dan bisa kita olah lebih lanjut gitu. Kalau hasilnya nggak muncul, itu berarti kita harus temukan kesalahannya di mana dan harus kita perbaiki terlebih dahulu. Nah, oke, jadi di sini ini adalah slope-nya. Nah, di sini untuk slope, saya sudah mencari sumber yang menunjukkan klasifikasi slope. Jadi, kapan slope itu berapa, ini kan tadi satuannya adalah persen. Jadi, berapa persen sampai berapa persen slope itu dianggap landai, kapan dianggap curam, dan seterusnya. Kita akan coba share. Oke, jadi ini adalah referensinya. Jadi 0 sampai 2% itu dianggap. Jadi kita harus tahu ya. Jadi satuannya adalah persen atau derajat karena bisa dua itu. Nah, 0 sampai 2 itu dianggap datar, agak landai 2 sampai 7 dan seterusnya. Nah, kita pengen hasil dari slope yang sudah kita olah tadi agar kita klasifikasikan persis seperti ini. Oke, jadi kita ingat-ingat dulu untuk batas-batasnya berapa. Seperti ini kan batasnya berarti 2, 7, 15, 30, 70, 140, dan infinity, 140 ke atas. Jadi di sini setelah kita oke, jadi kita akan aplikasikan nilai-nilai tadi ke dalam wilayah kita gitu. Nah, seperti ini. Ini kan slope-nya 0 sampai 7, 7 sampai 18 masih belum sesuai dengan
klasifikasi yang tadi kita dapatkan. Nah, kita harus sesuaikan. Kita harus reclass karena ini adalah kelas-kelas. Jadi ini adalah kelas-kelas kemiringan atau kelas-kelas slope. Nah, kelas-kelas ini harus kita sesuaikan ulang atau kita reclass namanya. Kita cari reclassify. Nah, di sini ada reclassify spatial analysis. Nah, kita perlu memasukkan rasternya. Jadi, karena yang pengen kita reclass adalah slope. Nah, reclassnya berdasarkan apa? Berdasarkan value. Nah, value ini tadi apa ya? Berapa persennya tadi itu value. Nah, seperti ini. Nah, ini kan belum sesuai. Karena belum sesuai, harus kita sesuaikan. Jadi, kita klik classify. Kurang lebih seperti ini. Nah, tadi ada berapa kelas? Jadi, tadi ada 7 kelas. Jadi, untuk ini ya, kita isi manual karena untuk batas-batasnya akan kita isi manual. Sorry, sebelumnya kita kelasnya dulu yang kita ganti. Jadi 7 kelas, lalu kita ubah manual. Setelah itu akan ada hasil seperti ini. Nah, jadi kita gantinya di sini. Jadi ini adalah batas-batasnya karena dari 0 sampai 2 kita anggap ini 2. Lalu batas kedua adalah 7%, lalu 15%, 30%, 70%, 140%, dan yang terakhir di atas 140, nah kita biarkan saja sampai nilai tertingginya dia. Oke, kalau sudah selesai kita oke aja. Sudah sesuai ya 0 sampai 2, value-nya adalah 1, 2 sampai 7 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini kalau sudah kita tentukan dia akan disimpan di mana, kita masukkan ke geodatabase yang sudah tadi. Jadi di sini akan kita masukkan request. Oke, seperti ini. Kita oke, sedang mengolah, dan oke, dia berhasil karena centang ya. Oke, kita akan matikan dan kita kecilkan dulu supaya tidak bingung. Jadi di sini ada nilai 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini adalah apakah dia landai, apakah dia agak landai, dan seterusnya tadi. Nah, di sini setelah itu kita akan, ini kan masih dalam bentuk raster. Nah, untuk dapat kita, kayak kita olah lagi, kita harus rubah dia menjadi poligon. Jadi kita cari di Arc Toolbox, dia ada di Arc Toolbox, ada di Conversion Tools, karena kita ingin mengkonversi dari raster, kita pilih yang from raster to polygon. Jadi kita ingin rubah dia jadi polygon. Lalu kita input rasternya, kita input raster yang terakhir. Berdasarkan apa? Nah, tadi kan kita tidak berdasarkan, sorry, kita berdasarkan value. Jadi value-nya ada 1, 2, 3 itu. Nah, oke, lalu kita simpan di geodatabase yang sama. Kita, ini adalah slope polygon. Oke, kita save. Semuanya udah oke. Poligonnya disimplify agar nggak terlalu banyak. Lalu kita oke. Kita tunggu sampai berhasil.
Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau sudah jadi poligon, ini sudah berhasil dengan sempurna. Kita matikan dulu yang raster. Kita akan berurusan dengan yang poligon terlebih dahulu. Nah, ini kita buka atribut tabelnya dengan klik kanan, open atribut tabel. Lalu kita lihat, wah kayaknya agak besar nih. Nah, di sini ada 300.000 data. Nah, grid code ini adalah yang tadi, klasifikasinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu. Nah, di sini karena banyak, kita kan harus satukan yang 5 sama 5, 1 sama 1, dan seterusnya. Caranya bagaimana? Kita tutup dulu, kita klik di geoprocessing. Di sini ada geoprocessing. Di geoprocessing, kita gunakan menu dissolve. Jadi dissolve itu menyatukan data-data dengan nilai yang sama. Jadi nanti kita tentukan akan kita satukan berdasarkan apa. Oke, di sini kita dissolve. Input feature-nya, apa yang ingin kita dissolve, slope-nya tadi. Lalu kita masukkan kemana? Ke sini, slope polygon. So, untuk penamaannya tergantung kalian, pokoknya harus sistematis sehingga dapat dimengerti gitu ya. Oke, slope polygon dissolve. Lalu di sini akan di-dissolve berdasarkan apa? Tadi kan untuk 1, 2, 3-nya itu adalah grid code. Jadi kita centang yang grid code. Lalu di bawahnya, oke. Nah, ini sebenarnya kita gunakan biasanya untuk menyatukan redundan-redundan. Jadi dia bisa di-dissolve berdasarkan eh, beberapa dissolve fields. Jadi misalkan semua berarti kita menyatukan data yang persis sama. Nah, karena di sini kita cuman pengen menyatukan yang grid code-nya sama aja, jadi kita klik yang grid code aja. Oke, sampai bawah. Oke. Lalu kita oke kalau sudah sesuai. Dan kita tunggu processingnya seperti biasa. Ya, kayaknya ini agak sedikit lebih lama daripada pengolahan yang sebelumnya karena datanya tadi memang ada cukup banyak dan sudah berhasil. Nah, berhasil dengan sempurna. Berarti kita sudah tidak gunakan yang slope polygon lagi. Jadi kita mengolah data sudah jadi, kita olah lagi, kita olah lagi. Jadi memang banyak data antaranya. Nah, di sini adalah slope yang sudah kita dissolve. Kita lihat atribut tabelnya. Nah, ini kan sudah grid code-nya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan di sini ada areanya. Areanya berapa? Oke. Kalau sudah, kalau sudah kita coba lihat untuk areanya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan memberi dia atribut tambahan. Jadi, tadi kan dia cuman ada grid code. Nah, kita akan jelaskan grid code ini. Jadi, kita berikan atribut tambahan. Jadi, kita tambahkan tabel istilahnya di sini. Nah, bagaimana caranya? Harus kita start editing dulu. Jadi, di sini ada editor. Kalau di kalian belum ada menu editor seperti ini, bisa di customize, lalu toolbars, lalu di editor dicentang. Jadi nanti akan muncul. Nah, di editor ini kita lakukan start editing. Kalau start editing sudah seperti ini, berarti dia sudah bisa diedit. Kita bisa mengedit bentuknya, kita bisa menambahkan, bisa gambar lagi, dan seterusnya. Tapi karena ini datanya udah data jadi kita edit di bagian atributnya aja. Pen atribut tabel. Nah, di sini kita akan buat tabel tambahan. Jadi di sini
kita buat tabel tambahan. Sorry. Oh, oke, sorry. Berarti kita tidak perlu start editing dulu. Kita start editing dulu. Karena kalau sudah di start editing malah kita tidak bisa menambahkan tabel. Jadi di sini di sini ada add field. Kita stop editing dulu tadi. Lalu kita add field. Nah, di sini field apa yang kita pengen tambahkan? Jadi kita pengen jelaskan tadi. Jadi kita pindahkan tabel yang tadi, yang dalam referensi kita ke dalam sini. Jadi ini adalah slope dalam persen. Untuk type-nya adalah kita gunakan teks aja. Oke. Oke, ternyata nggak boleh ada persen. Tapi oke. Jadi dia akan muncul slope aja. Tapi kita bisa rubah supaya kita bisa tahu sebenarnya kita perlu persennya itu karena biar kita tahu itu satuannya apa. Nah, di sini karena tadi namanya nggak bisa, kita klik kanan, lalu kita klik di properties. Nah, di sini namanya memang tidak bisa ada persennya, tapi kita bisa bikin nama alias. Di sini bisa kita tambahkan persen. Oke, nah dia akan jadi seperti ini. Nah, setelah kita tambahkan slope, kita tambahkan lagi satu tabel lagi dengan klasifikasi slope-nya. Nah, di sini akan kita gunakan format teks. Nah, sudah oke. Nah, karena sudah jadi tabelnya, kita perlu mengisi. Nah, untuk mengisi itu kita harus start editing terlebih dahulu. Jadi, kita start editing dulu, lalu kita open atribut tabel lagi. Lalu di sini kita berikan tadi slope-nya. Itu dari berapa sampai berapa. Oke, ternyata dari 0 sampai 2. Lalu yang kedua, dia nilainya kita beri nilai 2 untuk 2 sampai 7. Lalu selanjutnya adalah 7 sampai 15. 15 sampai 30. 30 sampai 70. 70 sampai 140 dan di atas 140. Oke, sudah. Di sini untuk klasifikasinya untuk 0 sampai 2 itu kita anggap datar. Lalu untuk 2 sampai 7 itu adalah agak landai. Lalu untuk nomor 3 adalah landai. Lalu agak curam, curam, terjal, dan sangat terjal. Oke, sudah selesai semuanya. Kita bisa tutup, lalu kita bisa stop editing. Do you want to save your edit? Yes, karena kita memang pengen save editnya. Oke, open atribut tabel. Oke, sudah ada tabel yang kita tambahkan tadi. Tidak ada gangguan, tidak ada masalah sama sekali. Oke, kalau sudah seperti itu, di sini kita cari di properties. Kita masuk ke simbologi. Jadi ini untuk tampilannya. Jadi di simbologi itu kita akan berikan dia akan ditampilkan seperti apa. Nah, kita gunakan kategoris. Nah, kita gunakan yang kategoris unique value. Nah, value-nya berdasarkan apa? Tadi kita klasifikasikan berdasarkan klasifikasi aja. Jadi ini lalu kita coba add value. Nah, ini
Masalahnya dia adalah urut dari eh, abjad. Jadi kalau misalkan kita langsung add all values, dia nggak urut. Jadi habis agak curam, agak landai. Jadi kita harus add satu-satu. Jadi apa dulu? Yang pertama adalah datar. Datarnya kita add. Lalu setelah datar adalah landai, lalu agak landai, lalu sorry, lalu agak curam, curam, terjal, dan sangat terjal. Nah, di sini sudah ada 7. Kita pilih untuk colornya, tampilannya seperti apa. Kita bikin seperti ini aja. Jadi makin terjal, dia makin merah. Jadi kita bisa mengerti dengan melihat secara visual saja. Oke. Nah, setelah di oke, dia sebenarnya akan berubah warna. Tapi kenapa terlihatnya abu-abu ini sebenarnya karena di sini itu ada warna outline-nya. Jadi caranya adalah kita hilangkan warna outline-nya. Di sini, ini kan ada dia warnanya hijau tapi outline-nya abu-abu. Nah, caranya adalah diklik kanan, lalu properties for selected symbol, lalu outline colors-nya dipilih yang no color. Begitu juga untuk semuanya. Semuanya kita gunakan no colors agar lebih enak dilihat dan mudah dimengerti. Itu adalah fungsi dari peta. Jadi harus mudah dimengerti dan menarik. Jadi tidak ribet. Meskipun pembuatannya ribet. Oke, seperti ini. Sudah kita no color. Kalau sudah semua kita oke. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, ini adalah wilayah-wilayah dengan slope yang berbeda-beda. Nah, untuk pengolahan slope sudah berakhir sampai sini. Untuk analisis lebih lanjut, akan kita pelajari lebih lanjut. Terima kasih. Semoga bisa mengerjakan dengan baik.